Apa Ibu merasa ada kegiatan? Sebentar Ibu, saya mengajar tapi sebentar Ibu, jam 8.45. Oke, baik. Ibu, sini saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Nah, tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Risma dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai saja ini, Ibu. Kemudian dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira dari obrolan kita pada kesempatan ini, menurut Ibu Risma, apa kira-kira harapannya? Begini Bu, saya kan ini meminta waktunya juga sama Ibu nanti untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Kenapa saya meminta waktunya Ibu untuk melihat atau mensupervisi saya? Karena saya mau lihat kompetensi saya, apakah sudah sampai, apakah sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Dan yang saya harapkan untuk siswa, apakah kompetensi siswa dalam memahami materi yang akan saya lakukan, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan, apakah nanti itu sudah sesuai, apakah sudah betul seperti itu. Oh, baik. Kalau boleh tahu materinya Bu Risma apa ya? Sebentar ini Bu, saya ngajar di kelas 11, itu materinya kebetulan juga masuk pada bab 2. Materinya itu tentang fluida. Itu fluida secara umum. Oke, tentang fluida. Kalau boleh tahu lagi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi fluida ini? Dari materi fluida ini ada 2 materi, artinya sub materi yang besar, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, di fluida statis sendiri itu dibagi menjadi beberapa subbab. Nah, dalam setiap subbabnya itu ada tujuan masing-masing. Yang pertama itu tentang tekanan hidrostat. Saya ingin tahu bagaimana siswa mengetahui konsep, mengidentifikasi konsep dan prinsip pembelajaran atau prinsip kerja dari tekanan hidrostatik itu yang mana dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana sih tentang tekanan hidrostatik itu mana, yang mana dimaksud dengan tekanan, yang mana termasuk massa jenis, kemudian yang mana termasuk wujud zat padat, cair dan gas. Konsep dasarnya dari fluida. Kira-kira apa saja persiapan yang akan Ibu siapkan untuk materi yang akan Ibu bawakan nanti dalam kelas? Persiapannya seperti apa itu? Yang pertama itu saya sebelumnya sudah menyampaikan ke siswa untuk mencari materi tentang ini fluida. Nanti dari materi yang mereka telah pelajari, saya mau tanya-tanya, ada tanya jawab di situ. Yang mana sih yang dikatakan dengan fluida menurut mereka, kemudian nanti saya cocokkan dengan pembelajaran saya. Kemudian ada juga PowerPoint yang saya sediakan, kemudian ada juga saya menggunakan smartphone, tapi nanti Ibu untuk pembelajarannya itu saya memberikan informasi dulu, kemudian saya cocokkan ke pengetahuan awal peserta didik, apakah sesuai dengan yang mereka ketahui dengan pengetahuan yang saya akan berikan ke siswa. Berarti ada pemberian kesempatan dulu kepada siswa untuk mencari sendiri literatur, kajian terkait dengan materi fluida ini yang akan Ibu bawakan, Dik. Baik, kira-kira dari persiapan dan penjelasan Ibu tadi itu apa kira-kira ada tidak semacam kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran nantinya ini? Yang saya harapkan kan seharusnya siswa nanti memahami prinsip kerja dari fluida itu. Ya, kalau hambatannya semoga saja apa yang saya harapkan itu nanti akan sesuai dengan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian biasanya itu kalau hambatannya yang namanya anak-anak menggunakan smartphone, Ibu, perhatiannya biasanya kurang fokus kalau kita tidak membimbing dengan baik. Jadi sebentar itu harus betul-betul memang diperhatikan pada saat siswa
mencari informasi di melalui HP-nya harus diperhatikan, kemudian diberi waktu sesuai dengan yang telah ditentukan, pembimbingan yang lebih lanjut. Iya. Seperti itu. Dan itu termasuk strategi yang akan Ibu lakukan ketika misalnya ada kesulitan atau hambatan yang kita tidak minta-minta nanti ada di dalam proses pembelajaran yang ada. Jadi strateginya itu tadi melalui pengelolaan kelas, kemudian dalam hal penggunaan smartphone itu tadi kita akan melakukan proses pemantauan, menuntun mereka, membimbing. Oke. Kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan selain itu apa? Kira-kira masih ada kan? Strategi apa kira-kira? Ya, setelah siswa sebentar mencari materi, saya itu akan melakukan tanya jawab, strateginya tanya jawab dari hasil pengetahuan yang siswa dapat dari materi yang mereka baca atau mereka cari. Kemudian saya sesuaikan dengan pembelajaran, apakah sesuai kompetensi intelektualnya siswa ini terpenuhi apa tidak setelah siswa itu mencari materi. Kemudian nanti saya minta satu siswa atau beberapa siswa untuk mereview hasil materi yang mereka dapat. Berarti ini Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar murid ya. Bagus sekali ini Bu, dan di sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi baik dalam produk, baik dalam konten, proses, dan insya Allah nanti produknya ke depan. Kira-kira dalam pembuatan misalnya penggunaan media pembelajaran yang Ibu nanti akan gunakan seperti apa ya Bu ya? Media pembelajaran itu karena internet, kemudian media pembelajaran sebelumnya PowerPoint, saya gunakan PowerPoint. Di situ juga nanti ada video yang saya tampilkan. Video penayangan video nanti ya tentang kehidupan. Ini loh yang dinamakan fluida itu begini. Ini loh kenapa adanya tekanan itu seperti penyebabnya. Oke. Kira-kira dalam untuk penyiapan media pembelajaran tadi, Ibu berharap misalnya butuh bantuan, kira-kira bantuan kepada siapa kira-kira yang butuh? Pastinya saya membutuhkan bantuan kepada rekan guru. Iya. Rekan guru yang ada waktunya, dan mungkin Ibu mungkin bisa juga membantu saya dalam untuk menyediakan media atau ada idenya itu untuk memberikan masukan kepada saya bahwa cocoknya di materi ini media ini loh yang digunakan seperti itu. Nanti kita akan kerjasama ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan kira-kira dari kegiatan ini? Pertama kompetensi Intelektualnya ya. Selain itu juga saya ingin menumbuhkan rasa profil pelajar Pancasila. Iya. Dari melalui materi ini, kemudian mungkin bisa saja di situ ada P5-nya Ibu yang termasuk dari P5 untuk pembelajaran fisika itu yang mana. Iya. Jadi peserta didik itu jangan hanya tahu tentang P5 itu apa, tapi masuk di materi itu bahwa P5 itu ini banyak. Jadi ada kaitannya antara kegiatan IKRA ini dengan nantinya yang kegiatan P5 seperti ini, dan ini sangat penting untuk perkembangan dan kebutuhan murid itu sendiri sebenarnya. Terus nanti setelah kegiatan observasi ini kita akan lanjutkan ngobrolnya ya Bu ya, tentang apa yang belum dan sudah terlaksana serta rencana pengembangan diri dari Ibu Risma sendiri. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya kali ini. Nanti kita akan ketemu di dalam kelas untuk selanjutnya melakukan observasi kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kali. Nah, berapa dikali? 5.000. Kali? Kali. Nah. Atas dua apa saja? Dinamis dan statis. Apa itu fluida statis? Fluida ya? Apa itu fluida dinamis? Apa contohnya kalau yang diam? Contohnya tadi yang mana? Yang mana tekanan? Contohnya. Tekanan yang ditusuk merasa sakit. Tekanan dipengaruhi oleh apa? Gaya. Berarti tekanan berbanding apa? Berbanding apa? Berbanding Berbanding lurus dengan apa? Dengan gaya. Orang yang banyak gayanya apa tadi dibilang? Ya, berarti semakin besar gayanya, maka semakin besar tekanannya. Apa lagi? Massa jenis. Apa lagi massa jenis? Kepadatan suatu benda. Itu namanya massa jenis. Apa rumusnya massa jenis? Massa jenis. Rho sama dengan MH. Apa itu M? Sampai volume. Oke. Ocan, apa rumusnya tekanan Ocan? Tekanan. Apa Riko memanggil saya untuk Tekanan.